Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Rizkia Putri dengan NIM PO 7120210073 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Di sini saya akan menjelaskan tentang ginjal. Tampilan ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah tua. Sisi cekung menghadap medial, panjang kurang lebih 12,5 cm, tebal 2,5 cm atau sebesar kepalan tangan. Berat 125 gram sampai 175 gram. Sedangkan pada pria dewasa 150 gram sampai 170 gram. Pada wanita dewasa 115 gram sampai 155 gram. Selanjutnya, letak. Rongga peritoneal sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dikelilingi lemak dan jaringan ikat. Pada bagian atas terdapat kelenjar suprarenal. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri, karena ada hati pada sisi kanan. Batas atas ginjal kiri setinggi iga ke-11 dan ginjal kanan setinggi iga ke-12. Dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebrae lumbalis ke-3. Selanjutnya, struktur internal ginjal. Hilus renalis, yaitu tingkat kecekungan tepi medial ginjal sebagai tempat struktur pembuluh darah. Sistem limfatik, saraf ureter menuju dan meninggalkan ginjal. Sinus renalis, yaitu rongga berisi lemak yang membuka pada hilus sebagai jalan masuk dan keluar ureter. Vena, arteri renalis, saraf dan limfatik. Pelvis renalis, yaitu perluasan ujung proksimal ureter. Selanjutnya, parenkim renalis, yaitu jaringan yang menyelubungi struktur ginjal, terbagi atas medula dan korteks. Medula terdiri dari massa trianguler yang disebut piramida ginjal. Korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Lobus renalis, tiap lobus terdiri atas satu piramida. Selanjutnya, struktur mikroskopis ginjal. Satuan fungsional ginjal disebut nefron. Jumlah nefron 1,3 juta tiap ginjal. Tiap nefron memiliki satu komponen vaskuler atau kapiler dan memiliki satu komponen tubular. Nefron terdiri dari glomerulus, yaitu tempat pertama filtrasi. Tubulus panjang terdiri dari tubulus proximalis, lobe of Henle, tubulus distalis, dan tubulus colligentus. Selanjutnya, vaskularisasi. Arteri renalis, percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang anterior dan posterior. Keduanya menyebar sampai ke medula ginjal, terletak di antara piramid disebut arteri interlobaris. Dari arteri interlobaris pada bagian medula ada arteri yang melewati basis piramid, disebut arteri arcuata. Arteri arcuata bercabang menjadi arteri interlobularis yang berjalan tegak ke dalam korteks. Arteriol aferen berasal dari arteri interlobularis. Satu arteriol aferen membentuk 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Arteriol eferen meninggalkan setiap glomerulus yang membentuk jaringan kapiler pertubular yang mengelilingi tubulus proksimal dan distal untuk memberi nutrien serta mengeluarkan zat-zat yang direabsorpsi. Kapiler pertubular mengalir ke dalam vena korteks yang kemudian menyatu membentuk vena interlobularis. Vena arcuata menerima darah dari vena interlobaris yang bergabung dan bermuara ke dalam vena renalis. Vena renalis meninggalkan ginjal untuk bersatu dengan vena cava inferior. Selanjutnya, glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman, menerima darah dari anterior eferen dan meneruskan ke anterior eferen selanjutnya ke sistem vena. Kapsula Bowman adalah ujung buntu tubulus ginjal, terbentuk kapsula cekung. Selanjutnya, tubulus proksimal convoluta, tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman. Panjang 15 mm, berkelok-kelok dari korteks ke medula dan kembali ke korteks. Terjadi proses transfer aktif natrium dan kalium. Selanjutnya, ansa Henle berbentuk lurus dan tebal, diteruskan ke segmen tipis, dilanjutkan ke segmen tebal, panjangnya 12 mm. Total panjang ansa Henle 2-14 mm.
Tubulus distal convoluta, bagian ginjal yang berkelok-kelok dan letaknya jauh dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara pada ductus colligentus. Dan yang terakhir ductus colligentus. Masing-masing ductus colligentus berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Ductus Bellini, kalik minor, kalik mayor, pelvis renalis pada apex piramid ureter.